Dimana bisa juga membuat wallet aman, tapi sisi lain teman-teman pun bisa jadi kesulitan bahkan nanti untuk recovery-nya. Apa sih bedanya standar seed phrase dengan Shamir Backup? Oke teman-teman, mari kita langsung bahas aja di sini. Nah, di sini gua akan menjelaskan perbedaan standar seed phrase dengan Shamir Backup ya teman-teman, menggunakan layar kaca seperti ini. Nah, di mana standar seed phrase sendiri umumnya terdiri dari 12 kata yang paling sering digunakan dan ada di setiap wallet cryptocurrency atau wallet Bitcoin. Namun sebenarnya ada juga yang lebih dari 12 kata ya teman-teman. Ada yang 18 kata, 20 kata, 24 kata, dan seterusnya. Di sini gue bakal contohin, jelasin pakai yang 12 kata saja ya teman-teman, agar kedepannya bisa lebih mudah. Nanti juga untuk penjelasan Shamir Backup pun gue bakal pakai yang 12 kata juga, gitu, agar lebih jelas juga dan lebih mudah dipahami. Nah, 12 kata yang ada dalam seed phrase itu bukan berarti teman-teman membuatnya sendiri ya, seperti isu, flame, sample, lirik, find, vault. Ini tuh dihasilkan langsung dari wallet ya teman-teman. Bukan berarti teman-teman membuat sendiri seed phrase-nya. Seperti itu. Yang dimana setiap create wallet baru kita pasti akan menghasilkan seed phrase yang berbeda-beda. Meskipun menggunakan software yang sama atau hardware yang sama, kalau kita buat wallet create new baru, create new wallet, itu akan menghasilkan seed phrase yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai standar seed phrase yang 12 kata, ketika sudah mendapatkan 12 kata itu dari device-nya atau dari software-nya, teman-teman jangan lupa untuk mencatatnya dengan baik ya. Bisa teman-teman catat di awal itu di buku atau di kertas, atau bisa juga yang udah advance itu dicatatnya di steel, di baja, atau di suatu benda yang tahan panas, anti bakar, anti air, tahan air, dan tidak mudah rusak lah intinya. Nah, itu nanti kembali lagi ke teman-teman. Udah sampai mana tahapan-tahapannya. Ya kalau misalkan masih baru, teman-teman bisa melakukan pencatatan 12 kata ini di buku atau di kertas. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ngomongin standar seed phrase atau Shamir Backup, itu sebenarnya ngomongin yang namanya kita recovery wallet. Jadi, apabila dalam waktu yang akan datang, kita lupa PIN atau lupa password, atau mungkin kita punya software atau hardware wallet kita hilang atau rusak, itu teman-teman jangan khawatir. Selama teman-teman memegang 12 kata, menyimpan seed phrase teman-teman atau menyimpan Shamir Backup teman-teman, itu teman-teman bisa melakukan recovery kembali, memulihkan teman-teman punya private key. Seperti itu. Makanya pastikan seed phrase teman-teman atau pun Shamir Backup teman-teman jangan sampai ketahuan oleh orang lain ya, disimpan dengan aman. Nah, kalau standar seed phrase seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana dengan Shamir Backup? Shamir Backup pun mirip sebenarnya, fungsinya sama seperti standar seed phrase. Baik, kita langsung lanjut aja ya untuk Shamir Backup, contohnya seperti apa. Nah, kalau Shamir Backup sendiri, di sini gue pakai contoh Shamir Backup dengan 5 backup shares ya teman-teman. Jadi intinya kalau kita memilihnya Shamir Backup ketimbang standar seed phrase, maka kita itu memiliki lebih dari satu shares teman-teman. Dimana tiap sharesnya ini memiliki 12 kata. Ini kalau kita menggunakan 12 kata. Kalau misalkan menggunakan 20 kata ya tiap sharesnya ada 20 kata. Nah, untuk jumlah shares backupnya sendiri, ini bisa disesuaikan oleh kebutuhan dan keinginan kita masing-masing teman-teman. Bisa katakanlah yang pasti lebih dari satu shares ya, bisa cuman 2 shares, 3 shares, 4 shares, 5, 10, 15, 20 shares, dan seterusnya. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman. Nah, pada contoh di video kali ini, gue bakal nyontohin pakai contoh Shamir Backup dengan 5 backup shares ya. Nah, jadi apabila kita misalkan menggunakan Shamir Backup, menggunakan 5 backup shares, itu maka teman-teman nanti akan mendapatkan generate shares backup sebanyak 5 backup, di mana tiap-tiap backup ini memiliki kata-kata 12 kata-kata yang masing-masing, di mana 12 kata ini tiap-tiap share biasanya berbeda-beda
namun juga kadang-kadang memiliki juga kata-kata yang sama, namun dengan urutan yang berbeda-beda teman-teman. Nah, di mana di sini apabila teman-teman memiliki Shamir backup seperti ini, maka katakanlah dari 5 backup shares ini, teman-teman menggunakan perbandingan 3 dari 5. Maka apabila teman-teman ingin melakukan recovery, teman-teman punya wallet, itu teman-teman membutuhkan 3 dari 5 shares ini teman-teman. Nah 3 dari 5 ini apakah harus berurutan 1, 2, 3 atau bisa tidak berurutan? Jawabannya adalah bebas, tidak mesti berurutan. Katakanlah tadi kan 3 dari 5, berarti bisa dari share 5, share 2, share 1, atau mungkin share 3, share 4, share 2, seperti itu teman-teman. Nah bagaimana kalau misalkan dari 5 backup shares ini teman-teman juga ingin mengaktifkan 5-5-nya gitu. Jadi bukan 3 dari 5 lagi nih, 5 dari 5. Maka berarti kalau teman-teman ingin melakukan backup atau menggunakan recovery wallet, teman-teman dari 5 backup shares ini yang membutuhkan 5-5-nya, seperti itu. Nah, Shamir backup sendiri ini tergolong akan lebih aman, mengamankan teman-teman punya wallet gitu ya. Namun juga di sini ada pro and kontranya juga, di mana bisa juga membuat wallet aman, tapi sisi lain teman-teman pun bisa jadi kesulitan bahkan nanti untuk recovery-nya. Bagaimana penjelasannya? Contoh seperti ini teman-teman ya. Apabila teman-teman di sini menggunakan Shamir backup dengan 5 shares, di mana dari 5 shares ini teman-teman membutuhkan atau mengharuskan mengimplementasikan 3 dari 5 shares ini. Nah, katakanlah share satunya ini hilang, share keduanya kecuri misalkan, atau mungkin hilang juga, bahkan share ketiga juga hilang. Teman-teman cuma punya 2 nih dari 5, maka teman-teman tidak bisa melakukan recovery teman-teman punya wallet seperti itu, karena teman-teman kan menggunakan 3 dari 5, kecuali 2 dari 5. Kalau 2 dari 5, teman-teman cukup 2 dari 5 ini butuh cukup dari 2. Nah bagaimana kalau 5 dari 5? Ya berarti teman-teman membutuhkan 5-5-nya. Nah namun ada keunggulannya. Contoh tadi, misalkan teman-teman menggunakan perbandingan 3 dari 5. Kalau misalkan share pertama ini kecuri misalkan, share keduanya hilang, namun karena teman-teman masih memiliki share 3, share 4, share 5, itu teman-teman masih bisa melakukan recovery. Ini begitupun mau share 5 yang hilang, share 2 yang hilang. Tapi kalau teman-teman punya share 1, share 4, share 3, ya tetap bisa. Seperti itu. Jadi katakanlah kalau ada orang yang ingin mau mencuri atau mengakses teman-teman punya wallet, kalau teman-teman menggunakan Shamir backup seperti ini, kalau misalkan teman-teman menggunakan Shamir backup yang 3 dari 5, maka orang tersebut harus mengetahui minimal 3 share dari 5 ini teman-teman. Kalau orang itu cuma punya 2 share doang, katakanlah 1 sama 5 misalkan, itu tidak bisa teman-teman. Atau misalkan 3 dari 4, itu pun tidak bisa. Jadi harus 3 dari antara 5 share ini. Seperti itu penjelasannya teman-teman. Nah, berarti ada kesimpulan. Berarti sebenarnya standar seed press dengan Shamir backup lebih aman Shamir backup dong. Jawabannya ya tergantung. Jawabannya ya memang bisa lebih aman Shamir backup. Namun seperti tadi saya jelaskan, Shamir backup sendiri juga bisa menyulitkan teman-teman ya, gitu. Kalau misalkan teman-teman merasa takut malahan jadi gak bisa recovery dan ribet, ya teman-teman bisa menggunakan standar seed press biasa seperti ini. Nah, standar seed press ini pun juga bisa aman dengan cara seperti apa? Dengan cara teman-teman menambahkan passphrase pada wallet teman-teman. Jadi tidak hanya standar seed press biasa, ketika teman-teman membuat create wallet baru, pastikan teman-teman pun menambahkan passphrase ya. Passphrase sendiri seperti password, bikin passphrase sendiri itu seperti password teman-teman. Kombinasi huruf dan angka, atau mungkin tanda-tanda kalimat atau tanda-tanda seru, bintang-bintang dan segala macam seperti itu. Jadi misalkan walaupun teman-teman pakai standar seed press, katakanlah seed press teman-teman ini ketahuan nih colong, atau misalkan terekspos gitu ya, orang lain mengetahuinya. Nah, walaupun orang lain mengetahui standar seed press teman-teman, dia masukin seed pressnya ke wallet teman-teman. Namun apabila
orang tersebut tidak tahu passwordnya teman-teman, maka wallet tersebut tidak akan bisa terakses public key-nya teman-teman. Seperti itu. Jadi walletnya tetap bisa kebuka, tapi pasti situ saldonya nggak ada. Pasti berbeda karena setiap walaupun dengan seed phrase yang sama atau Samir backup yang sama, namun dengan passphrase yang berbeda-beda, itu menghasilkan master key yang berbeda-beda juga teman-teman. Seperti itu. Jadi misalkan orang itu tahu seed phrase-nya teman-teman, bahkan atau mungkin Samir backup-nya teman-teman deh, itu jadi 5-5 udah ketahuan semua tuh. Tapi dengan adanya passphrase, orang tersebut tidak akan bisa mengaksesnya. Katakanlah dia passphrase-nya ngasal nih. Misalkan contoh teman-teman bikin passphrase-nya percobaan 1, 2, 3 misalkan gitu. Orang itu masukinnya percobaan 444 misalnya, pokoknya sih salah passphrase-nya salah lah. Itu akan mengakses master key yang berbeda. Jadi akan mengenerate master key yang berbeda lagi. Jadi intinya tidak bisa. Poinnya aman teman-teman. Seperti itu. Jadi baik itu standar seed phrase ataupun Samir backup, kedua-duanya sangat baik dan aman. Memang kalau udah lebih advance lagi, teman-teman merasa bisa melakukan manajemen keamanan dengan baik, itu bisa menggunakan Samir backup plus passphrase. Itu udah lebih mantap lagi tuh. Udah ada Samir backup-nya, tambah juga passphrase. Udah gitu transaksinya pakai multisig gitu kan. Wah, itu udah pasti mantap lah, aman sekali lah gitu. Nanti biasanya seiring berjalannya waktu pun teman-teman akan bisa develop ke skill manajemen crypto wallet teman-teman, seperti itu. Nah, baik itu Samir backup atau standard seed phrase, itu memang tidak semua wallet itu mensupport Samir backup. Tapi ada beberapa wallet yang memang menggunakan Samir backup seperti itu teman-teman. Jadi bukan berarti setiap wallet itu punya Samir backup ya teman-teman. Ada juga wallet crypto wallet ataupun Bitcoin wallet yang tidak mensupport Samir backup, tapi ada standar seed phrase. Biasanya gini, contoh di Electrum wallet itu hot wallet ya, desktop wallet. Dia memang tidak ada standar seed, dia tidak ada Samir backup-nya. Dia cuma ada standar seed phrase. Namun dia support passphrase gitu. Biasanya di situ namanya extend word lah gitu, atau kita sebutnya passphrase aja ya teman-teman. Nah, dan dia keunggulannya mensupport multisig gitu untuk transaksinya. Nanti untuk apa sih multisig itu yang gimana? Nanti gue bakal jelasin di video lainnya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di Trezor, contoh ya ini di Trezor, dia mungkin tidak support secara langsung multisig, secara langsung ya gitu. Tapi dia mengenerate, mensupport, memprovide yang namanya Samir backup untuk teman-teman bisa gunakan. Seperti itu. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman memilih wallet kripto teman-teman atau Bitcoin wallet teman-teman, itu sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman ya. Kalau teman-teman membutuhkan yang namanya tadi Samir backup, pastikan cari tahu support apa aja nih walletnya, ada nggak Samir backupnya. Kalau ada baru beli, kalau nggak ada ya cari lagi. Kalau misalnya saya cuma standar aja lah, yang simpel-simpel aja, ya bisa cari lagi yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang software kan yang umum Electrum untuk Bitcoinnya, ya ada juga Trust Wallet, Exodus dan lain sebagainya. Nah, dan pastikan juga kalau teman-teman mendownload software wallet atau membeli hardware wallet itu di situs resminya ya teman-teman. Jangan sampai di marketplace atau di Tokopedia, atau maksudnya bukan yang resmi lah gitu. Bukan berarti kita nggak percaya ya, tapi memastikan aja itu belum diotak-atik gitu, masih baru. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian penjelasan apa perbedaannya standar seed phrase dengan Samir backup ya teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan yang gue berikan pada video kali ini bisa memberikan penjelasan lebih terang antara perbedaan standar seed phrase dengan Samir backup, sehingga teman-teman pun bisa mengetahui dan menentukan kira-kira pada wallet kripto teman-teman atau pada Bitcoin wallet teman-teman ini mau menggunakan standar seed phrase atau Samir backup ya. Itu kembali lagi ke teman-teman. Tapi yang pasti pesan dari gua, mau itu standar seed phrase atau Samir backup, pastikan teman-teman tambahkan juga passphrase ya teman-teman. Karena dengan adanya
passphrase, gue bakal jamin ya, gue yakin wallet teman-teman pasti lebih aman, sangat-sangat aman. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya agar mendapatkan informasi seperti ini, dan juga jangan lupa subscribe agar bisa mengikuti pengetahuan terkait tentang Bitcoin wallet atau cryptocurrency lainnya. Sekian dulu, thank you, sampai ketemu di video lainnya ya teman-teman.